Anda menyaksikan News Update pemirsa, pemerintah berencana menerbitkan surat utang negara yang diberi nama Pandemic Bond sebesar 449,9 triliun rupiah untuk menutupi defisit APBN akibat dampak wabah virus corona. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, langsung saja kita ikuti arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait Pandemic Bond. Sifatnya juga kita akan dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan yang ada. Di sisi lain kita melihat market, tapi di sisi lain juga kita melihat kebutuhan real yang ada dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negaranya. Mungkin itu pertanyaan kedua, Bu. Ya, tapi pertanyaan mengenai berapa jumlah SAL, berapa jumlah BLU dan yang lain-lain, kita maksimalkan mungkin. Saya khawatir kalau Karina saya jelaskan terus Anda bikin hitung-hitungan sendiri. SAL-nya kita pakai semua, kan nggak kayak gitu. Kita punya SAL sampai berapa kemarin jumlahnya Pak Andin? 136 di awal tahun. 136 triliun itu tidak berarti 136 kita bisa pakai semuanya, karena kita juga punya masalah cash flow atau strategi untuk jaga cash flow. Jadi angka-angka itu nanti kalau dibuat terus nanti membuat analisa yang saya khawatir malah menjadi misleading. BLU pun kita akan lihat BLU, kemudian yang lain-lain kan kita lihat berapa yang free, berapa yang bisa dipakai untuk pembiayaan. Seperti LPDP, berapa yang sudah di-earmark untuk pembayaran biaya siswa, berapa yang mereka itu free, dan berapa yang selama ini memang sudah dipakai untuk pembelian SBN, itu semuanya kita akan inventorize. Tapi poin saya adalah itu adalah sebagai line of financing yang pertama yang dianggap paling kecil risiko dari sisi pembiayaannya. Mungkin itu. Silakan. Karena sudah waktunya, saya sudah diingatkan, apakah masih take questions, Bu, atau sampai di sini? Satu kali round aja deh, 2-3 lagi. Kalau pertanyaannya sama ya kita anggap itu sama aja. Tapi kalau nggak ada ya itu bisa dipakai. Baik. Dari Aris Bloomberg, kemudian hanya satu pertanyaannya, silakan. Yang ya. Maaf, ada 2 orang, kemudian dari Esa. Ya, silakan. Halo. Silakan, Mas Aris. Selamat sore, Bu Menteri, Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat selalu, Bu. Singkat aja, Bu. Kembali ke Perpu, Bu. Kenapa kok cuma sampai 2022, Bu? Nah, apakah pemerintah mengindikasikan bahwa pemulihan bisa di 2022, padahal ini krisisnya seperti Ibu bilang tidak lebih kompleks dari 98 dan 2008 yang butuh pemulihan lebih lama dari 2 tahun, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, yang berikutnya Mbak Esa dari Cogensis. Mbak Esa, silakan. Mbak Esa bisa? Kalau enggak, Michael dari Reuters duluan. Oh, udah bisa. Silakan Mbak Esa. Halo, selamat sore Bu Menteri dan Bapak Dirjen semuanya. Ada 2 pertanyaan aja Ibu. Yang pertama, kalau kemarin saya lihat di posturnya itu kan di bagian yang below the line pembiayaan investasi itu ada pembiayaan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional sekitar 150 triliun. Bisa dijelaskan nggak sih Bu lebih lanjut itu tuh apa ya bentuknya? Terus yang kedua dari multilateral agency itu misalnya ADB atau IAB atau World Bank sudah komit berapa sih untuk pemulihan ekonomi kita? Makasih. Oke. Udah. Satu lagi Ibu, boleh dari Michael Reuters. Selamat sore Ibu, saya Michael dari Reuters. 2 pertanyaan Bu. Yang pertama tadi dengan strategi yang bersifat dinamis, itu apakah artinya untuk secara timeline penerbitan global bond atau yang lainnya itu bisa terjadi 2 atau 3 kali dalam setahun atau melebihi dari yang biasanya terjadi. Terus yang kedua, kemarin Ibu sempat menyinggung tentang pajak seperti Netflix, Zoom, dan lain-lain. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Bu, caranya seperti apa untuk menarik pajak mereka. Terima kasih. Pak Suryo ada nggak? Nggak ada, Ibu.
Nggak ada ya. Ya, Ya. pembiayaan Nah, Pak, itu bisa menjadi jauh lebih kecil. Dan yang kedua, itu tergantung dari path recovery-nya. Kalau kita mengikuti yang optimis bahwa situasi ini terjadi karena COVID menyebabkan semua orang tidak bisa melakukan kegiatan sosial ekonomi. Itu karena adanya social distancing, restriksi dari kegiatan. Artinya sebetulnya orang-orang ini masih tetap memiliki kapasitas fondasi yang sama. Begitu COVID-nya hilang atau bisa ditangani resikonya, maka kegiatan itu akan kembali lagi. Ya kan? Inilah yang disebut sebagai pent up demand atau demand yang tertunda. Artinya begitu yang faktor yang menyebabkan ketertundaan itu hilang, demand-nya itu akan materialize, akan terjadi seperti konsumsi, investasi, ekspor. Nah, kalau itu terjadi maka recovery-nya bentuknya V. Artinya langsung meningkat. Kalau terjadi V berarti 2021 situasinya akan relatively normal atau dalam hal ini dapat spillover positif karena baseline tahun ini menurun cukup tajam. Nah, dalam situasi itu, maka kebijakan fiskalnya juga akan mengikuti counter cyclical. Kalau siklusnya lagi boom, ya kita akan lebih kecil defisitnya. Kalau kita lagi bust, seperti sekarang turun, kita defisitnya meningkat. Jadi, 2021 sama 2022 itu tergantung dari tadi. Tapi kita memperkirakan, katakanlah seperti orang menemukan vaksin, kan yang disebut paling lama 1 tahun sampai 1,5 tahun, itu berarti, atau orang mengatakan dalam waktu 6 bulan ke depan mungkin sudah dapat ada semacam pola untuk menangani situasi ini lebih baik. Dengan optimisme itu kita menganggap bahwa seluruh masalah relaksasi defisit mungkin konsentrasinya di tahun 2020 saja. Tahun 2021 kita akan coba untuk segera menormalize meskipun kita tetap membukanya di atas 3 itu di dalam pengertian kita akan menggunakan space fiskal untuk bisa menciptakan apa yang disebut penyesuaian yang smooth, yaitu penyesuaian dari situasi outbreak atau pandemik menjadi situasi recovery. Dan itulah yang sedang kita lakukan. Nanti kan sebentar lagi bulan depan kita akan bicara mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Nanti kita akan lihat bagaimana direction dan pemikiran awal kita mengenai kondisi 2021. Karena ini masih di bulan Mei dan April, dan kita semua tahu bahwa COVID ini katanya puncaknya adalah di bulan April dan Mei ini, maka kita juga akan nanti mengadjust terus skenario kita dan policy design kita berdasarkan situasi yang ada. Tapi memang Aris, tahun 2020 adalah fokus untuk responsnya. Kita berharap 2021 dan 2022 itu adalah kembali path atau peta untuk menuju ke jalan yang lebih normal lagi. Untuk ESA sebetulnya tadi udah dijelaskan. Yang pembiayaan 150 itu yang tadi saya jelaskan panjang lebar tadi, yang sebagian menyebutnya pandemic bond, yang tadi saya sebutkan. Jadi nggak usah saya ulang lagi. MDB tadi juga Pak Luki sudah jawab kayaknya ya, jadi sudah ada. Untuk Michael, strategic dynamic, ya artinya memang kita strategic dynamic aja. Jadi kita akan semaksimal mungkin, ya, upaya kita maksimal untuk tetap predictable. Artinya ya kita bukannya kalau strategic dinamik itu nggak ada polanya sama sekali, bisa iya, bisa enggak, bisa 1, bisa 5, kan nggak kayak gitu. Karena itu kan menunjukkan kayak kita nggak punya ide aja. Namun artinya kita memberikan suatu kesempatan untuk mengadjust. Adjustment itu akan terjadi secara hati-hati dan calculated. Dan implikasi dari adjustment policy itu terhadap pembiayaan juga akan dilakukan hati-hati dan calculated. Jadi tidak berarti kemudian jadi, oh kalau kita bilang defisitnya naik, terus setiap bulan kita akan issue, atau setiap kali ada opening kita issue, kan enggak juga. Kita tetap ada indikatif tadi outlook-nya, baseline yang kita develop, dan baseline ini seperti saya bilang tadi, setiap bulan atau bahkan minggu, sekarang kita akan scrutinize, ini benar nggak nih, ini masih jalan nggak nih? Kalkulasi proyeksi kita masih valid nggak ini? Itu yang akan kita lakukan.
Jadi itu yang disebut tadi strategic dinamis. Tidak berarti bahwa kemudian kita tidak predictable ya, tapi tetap predictable. Katakanlah seperti issuance setiap minggu dari bonds kita akan kita lakukan selama marketnya berfungsi relatif normal. Untuk issuance global kita juga akan relatively akan predictable. Artinya yang selama ini kita lakukan mungkin size-nya bisa diubah, timing-nya bisa berubah, tapi kita sedapat mungkin track record kita itu tetap kita jaga secara baik. Mungkin itu jawaban untuk Michael. Saya rasa itu Puspa untuk keseluruhan bagi teman-teman wartawan. Baik, terima kasih Ibu Menteri Keuangan, rekan-rekan media. Dengan demikian berakhir sudah media briefing kita pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, wabarakatuh. Terima kasih semua rekan-rekan media.